Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Ganian Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tugas termodinamika saya. Berikut soal pertama. Angka yang terbaca pada manometer merkuri pada 25 derajat Celcius adalah 60 cm. Kecepatan gravitasi di lokasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Densitas merkuri adalah 13,5 gram per centimeter kubik. Tekanan absolut hasil pengukuran adalah 90 kPa. Berapakah tekanan atmosfer di lokasi tersebut? Diketahui dari soal, tinggi kolom merkuri yaitu 60 cm atau 0,6 meter. Gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Densitas merkuri sama dengan 13.500 kg per meter kuadrat. Tekanan absolut yaitu 90 kPa. Yang ditanya adalah nilai tekanan atmosfer atau PATM. Maka dari itu kita gunakan rumus tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho kali G kali H atau tekanan manometer. Karena yang kita mau cari adalah tekanan atmosfernya, maka dari itu kita kurangi tekanan absolut dikurangi tekanan manometernya. Oleh karena itu kita jumlahkan rho kali G kali H dan didapatkan nilainya itu 79,38 kPa. Sehingga tekanan ATM sama dengan tekanan absolut dikurang tekanan manometer, yaitu 90 dikurang 79,38 kPa, didapatkan nilainya itu 10,62 kPa. Selanjutnya soal kedua, air dalam fase cair pada 175 derajat Celcius dan 103 kPa mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kJ per kilogram dan volume spesifik 1125 cm3 per gram. Berapakah entalpi air tersebut? Air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius dan 1,5 kali 10 pangkat 3 kPa, sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2785 kJ per kilogram dan volume spesifik menjadi 170 cm3 per gram. Hitunglah delta U dan delta H untuk proses tersebut. Diketahui dari soal kondisi awal dan kondisi akhirnya. Yang ditanyakan adalah nilai delta U dan delta H, di mana delta U itu kita mencarinya dengan U2 dikurang U1, sedangkan untuk mencari delta H yaitu H2 dikurang H1. Di sini kita akan mencari nilai untuk H-nya, yaitu menggunakan rumus H sama dengan U tambah P kali V. Untuk mencari nilai H1, kita akan menghitung dengan rumus U1 tambah P1 dikali V1, sehingga didapatkan nilai entalpi spesifik pada kondisi awal yaitu 1885 kJ per kilogram. Untuk menghitung entalpi spesifik pada kondisi akhir atau H2-nya, kita menggunakan rumus H2 sama dengan U2 ditambah P2 dikali V2, sehingga didapatkan nilainya itu 3040 kJ per kilogram. Didapatkan nilai untuk delta U sama dengan U2 dikurang U1, sehingga didapatkan nilai itu 2025 kJ per kilogram. Sedangkan delta H yaitu H2 dikurang H1 didapatkan nilainya 1155 kJ per kilogram. Untuk soal ketiga, suatu mol udara mula-mula berada 50 derajat Celcius dan 3 bar mengalami perubahan secara mekanikal reversibel dengan kondisi berikut. Dikompres pada temperatur konstan, kemudian dipanaskan pada volume konstan ke keadaan akhir 150 derajat Celcius dan 8 bar. Asumsi udara sebagai gas ideal adalah Cp 7/2R dan Cv 5/2R. Hitunglah W, Q, delta U, dan delta H. Nah, diketahui dari soal kondisi awal, yaitu T1 sama dengan 50 derajat Celcius atau 323 Kelvin dan P1-nya itu 3 bar. Kondisi akhirnya itu atau T2 sama dengan 150 derajat Celcius atau 423 Kelvin dan P2-nya sama dengan 8 bar. Gas ideal atau Cp sama dengan 7/2R, sedangkan Cv-nya 5/2R. Nilai R atau gas idealnya itu adalah 8,314 J per mol K. Yang ditanya adalah berapakah nilai W, Q, delta U, dan delta H. Untuk mencari nilai W, kita menggunakan rumus nRT ln P2 per P1, sehingga didapatkan nilainya itu 2,63 kJ. Karena prosesnya isotermal, maka delta U itu sama dengan Q dikurang W. Q sama dengan min W. Q sama dengan min 2,63 kJ.
Pemanasan pada volume konsal atau delta U didapatkan dengan rumus N CV delta T, sehingga didapatkan nilai delta U-nya itu 2078,5 Joule atau 2,08 kJ. Sedangkan nilai delta H dicari dengan rumus NCP delta T, sehingga didapatkan nilai delta H-nya itu 290,9 Joule atau 2,91 kJ. Sekian penjelasan mengenai materi termodinamika dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.